Nah, ada juga yang menyoroti selain ada 3 perempuan dan tadi kita sudah bahas, ini juga ada yang menyoroti ini yang punya irisan kalau nggak bisa saya katakan tumpang tindih. Ada NU-nya juga, ada PKB-nya juga. Ada statement pernyataan dari Profesor Kacung Marijah, kita simak berikut ini. Yang pasti dengan pilihan ini ya warga NU juga menghadapi dilema. Karena semuanya NU gitu loh, ya kan? Ini kan semua calon kan NU, nggak ada yang nggak NU ya. Bu Kofifa dengan Pak Emil jelas NU, Bu Lulu sama Pak Lukman jelas NU, Bu Risma sama Kusyan jelas NU, semuanya NU. Jadi ini all NU final. Jadi sekarang adalah tergantung pada kemampuan masing-masing untuk meyakinkan warga NU bahwa mereka lah yang terbaik. Jadi ini nggak mudah. Bu Kofifa nggak boleh lengah, ya, karena kalau lengah ya mudah diseruduk. Jadi kompetisinya nggak mudah kata Profesor Kacung Marijah, bahkan kalau jangan sampai lengah, kalau lengah bisa diseruduk. Bicara soal all NU final tadi disampaikan kurang lebih menggambarkan situasi pertarungan, peta pertarungan di Pilgub Jatim. Tanggapan Ibu seperti apa? Begini, elemen di Jawa Timur itu kalau dilihat pada proses regroupingnya, ya paling besar memang komunitas NU. Ini kalau yang organisasi Islam, ada juga Muhammadiyah, ada juga LDII, tapi ada juga organisasi profesi, ada petani, ada nelayan, ada guru, ada buruh, kemudian ada organisasi keagamaan yang lain. Jadi saya berharap bahwa kita sedang menyiapkan pemimpin untuk masyarakat Jawa Timur. Ya. Bahwa mereka ini dibesarkan di elemen mana itu adalah proses. Tetapi bahwa saya sebenarnya lebih senang mengajak mari kita mempersiapkan ini sebagai pemimpin Jawa Timur. Proses ini adalah bagian dari di mana penggemblengan seorang kader, seorang calon pemimpin dilakukan. Jadi masing-masing pasti akan punya interaksi yang derajat interaksinya yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Ya. Ya. Ya, termasuk juga kalau kita lihat di sini Ibu Tri Risma hari ini sempat menyampaikan statement Mbah Jayadi itu pendiri NU, beliau dari nasab bapak saya. Ke NU-an tetap nggak bisa lepas sebenarnya dari kontestasi di Pilgub Jawa Timur kan sebenarnya. Ya, saya sebut masing-masing memiliki derajat interaksi yang berbeda. Nah, derajat interaksi itu akan bisa membangun kedekatan masing-masing dengan elemen-elemen yang ada. Jadi ada proses touching heart, kita sudah membangun interaksi sedemikian rupa, jadi mungkin kita bisa menyentuh dari sisi yang paling dalam untuk bisa membangun afiliasi pada saat mereka harus menentukan pilihan dan bahkan mereka menjadi penggerak untuk mengajak yang lain memberikan pilihan yang sama sesuai dengan yang dia identifikasi. Ya. Masih mau menambahkan? Enggak sih, saya rasa orang tidak kesannya oh kalau warga NU, oh ini bukan NU, saya rasa tidak sesederhana itu ya. Tapi warga NU punya memori terhadap setiap tokoh perjalanan mereka selama ini. Warga NU punya beberapa hal-hal tradisi-tradisi yang mereka sering jalankan. Dari situ mereka akan berkenalan dan tahu tentang setiap tokoh gitu. Jadi saya rasa bukan pada saat masa kampanye seseorang mengklaim ke NU-annya gitu. Sudah dibangun dari sebelum-sebelumnya. Artinya gitu. Dan tidak dibangun dengan tujuan politik seharusnya. Tetapi memang ada kebersamaan di NU, kayak kalau kami dulu di Jepang tahun 2004-2005. Karena saat itu belum berdiri NU, kemudian ada inisiatif kolektif lah dari mahasiswa di sana untuk mendirikan juga cabang istimewa NU di Jepang misalnya. Jadi tidak ada motif-motif politik, tapi motifnya adalah supaya budaya-budaya baik yang diajarkan di pondok pesantren ini bisa kita juga jalankan selama merantau di Jepang misalnya. Jadi saya rasa kita juga tidak menganggap oh warga NU itu akan pakai checklist gitu, ini NU, ini bukan. Saya rasa mereka sudah punya penilaian sendiri yang sudah ada bahkan sebelum masa-masa kampanye. Tadi saya menyebut intensifikasi interaksi. Jadi intensifikasi interaksi secara organisasi, intensifikasi dari interaksi
secara spiritual ini kan saya ini masih ketua umum PP Muslimat NU, Iya. sehingga saya bersapa itu tidak karena saya kampanye, tapi sapaan ini sapaan yang memang kami lakukan sebagai bagian dari komunitas Badan Otonom NU. Jadi hal-hal seperti ini saya sebetulnya lebih melihat bahwa ini adalah proses di mana kita digembleng. Ini adalah proses di mana kita digodok dan kemudian diasah leadership kita, diasah bagaimana kohesivitas sosial bisa kita bangun dan akhirnya kemudian kita siap mendedikasikan energi kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.